Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kali ini kembali kami oleh Allah ditakdirkan, diizinkan untuk menyapa kembali kalian semua. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang dijaga oleh Allah, dijaga kesehatan, dijaga kondisi, dijaga lingkungan, dan yang paling penting dijaga hati, iman dan Islam kita. Sehingga mudah-mudahan iman dan Islam ini akan terus terjaga sampai kelak kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kembali kami memperhatikan, membaca beberapa tautan di kolom komentar video kami. Kali ini kami tertarik ingin mengangkat dari, mungkin ini sahabat baru kita, akun atas nama Rizal Saputra. Saya bacakan teman-teman, sahabatku sekalian dimanapun kalian berada. Assalamualaikum, salam dari Tulungagung Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baru dari Tulungagung, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Saya ingin bertanya Gus, saya dulu banyak meninggalkan sholat dan sekarang ingin mengkodoknya. Apakah boleh? Kalau boleh, bagaimana tata caranya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada sahabat kami, sahabat saya Rizal Saputra. Pertanyaannya, apakah boleh mengkodokinya? Jawaban kami bukan hanya boleh, sahabatku. Bila mana kita di masa yang lalu, dulu, di masa-masa muda dulu, ketika kita masih seneng-senengnya dolan, seneng-senengnya kumpul-kumpul sama teman-teman, kadang-kadang sampai ada beberapa kewajiban kita kepada Allah yang lupa atau aras-arasan dalam tanda kutip untuk kita jalankan. Yang pada hari ini, detik ini, kita baru menyadari betapa apa yang dulu kita kerjakan sampai berani meninggalkan tanggung jawab kewajiban kepada Allah, terutama sholat, ternyata menjadi satu beban pikiran hari ini, menjadi satu beban mental kita hari ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja yang telah memberikan kita segala-galanya. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat adalah salah satu perkara yang betul-betul Allah wajibkan kepada kita semua tanpa mengenal kondisi. Dalam kondisi selemah apapun kita, Allah kasih solusi untuk supaya kita tetap bisa menjalankan sholat meskipun dalam kondisi berbaring, bahkan hanya dengan isyarat menggunakan kedipan mata. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa betapa pentingnya sholat bagi kita, bukan bagi Allah. Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh sholat kita yang butuh nyembahnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dulu kita mungkin beberapa kali meninggalkan sholat yang hingga detik ini masih belum kita kodoi, karena sholat adalah kebutuhan kita, maka niscaya karena kebutuhan kita, tentu saja kita wajib, bukan hanya boleh, wajib untuk mengkodoinya. Meskipun sudah lama sekali, meskipun sudah mungkin 20 tahun yang lalu, tetap kewajiban itu masih melekat dalam diri kita sebelum kita melaksanakan atau mengkodoknya. Pertanyaannya mungkin kadang-kadang Anda semua, saya juga, ketika sudah begitu lama kita meninggalkannya, kita lupa terhadap berapa kali, berapa bilangan sholat yang sudah kita tinggalkan. Sehingga kadang-kadang ketika kita mau mengkodokinya, bingung juga, mau kodok yang sholat mana saja, berapa kali juga, berapa hari juga, bahkan berapa bulan dan berapa tahun juga. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabatku tercinta dimanapun kalian berada, yang paling pokok dalam kita untuk mengkodoi sholat yang sudah lama kita tinggalkan hingga detik ini belum kita kodok adalah sesegera mungkin mengkodoinya dengan perkiraan jumlah atau bilangan yang paling kita yakini. Artinya apa? Kodok terus.
Seperti video yang sebelumnya dalam masalah puasa, yang kita lupa jumlah bilangan kodoknya. Maka kita ingat-ingat, kita coba putar kembali memori kita di tahun-tahun di mana kita agak nakal dalam tanda kutip, sehingga nggak begitu sholat seumpamanya. Pada waktu itu kita nggak sholatnya bagaimana? Saking opo sering nemen. Apakah cuma jarang-jarang nggak sholatnya? Panjenengan, kalian semua yang memahami kondisi pada waktu itu. Maka segera mulai saat ini, mulai detik ini, sempatkan waktu, luangkan waktu untuk mengqodoi semua sholat. Sampai kapan? Sampai kalian, kita yakin semuanya telah terqodoi. Caranya bagaimana? Seperti dalam pertanyaan tadi, caranya tadi itu, kita yakini satu bilangan yang paling masuk akal, kita tinggalkan sholatnya. Setelah itu kita atur jadwalnya. Kalau kita jenengan punya waktu luang di malam hari setelah rehat, setelah sholat isya, ada beberapa waktu 1-2 jam untuk istirahat, kita ambil mungkin 1 jamnya saja, atau awal-awal karena supaya nggak berat. Lek Ramadan sudah jadi satu dengan tarawih, biasanya sudah berat, tapi nggak apa-apa, karena apalagi ini bulan Ramadan, bulan taubat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Kita manfaatkan untuk mengisi, mengqodoi sholat-sholat kita yang telah lampau. Kita luangkan, kita sisihkan beberapa waktu kita tiap hari untuk melaksanakan kodok sholat kita, nyicil dalam bahasanya. Karena nggak mungkin lah ketika kita disuruh meninggalkan segala aktivitas di luar sana demi untuk mengqodoi sholat sampai selesai hari ini. Maka dari itu solusinya, supaya aktivitas kita di luar sana yang juga membutuhkan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, tetap bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan. Maka solusinya tadi, kita sisihkan beberapa waktu tiap hari untuk kita mengqodoi sholat. Semuanya. Sekali kita mengqodoi sholat dalam satu kesempatan itu, kita qodok semuanya. Mulai dari isya, setelah sholat isya, subuh, setelah subuh, zuhur, setelah zuhur, asar, setelah itu maghrib. Atau dimulai dari urutan yang mana saja. Monggo, nopo terusin jenengan. Enaknya bagaimana? Dan perlu saya garis bawahi bahwa mengqodoi sholat yang sudah lewat tidak harus menunggu waktunya masing-masing. Qodok sholat subuh tidak harus di waktu sholat subuh. Waktu apapun sama kalau sudah qodok, karena sudah keluar dari waktunya. Hari ini, saat ini, sekarang di sini jam 1:30 siang. Kok tadi siang, tadi pagi? Maaf, subuh belum sholat. Bagaimana? Saat ini juga, jangan nunggu besok subuh. Jadi kami ulang bahwa caranya adalah dengan menyisihkan waktu yang paling memungkinkan untuk kita gunakan mengqodoi sebanyak mungkin sholat yang menjadi tanggungan qodok kita. Kita lakukan seluruhnya 5 waktu itu. Kalau nutut dalam 1 kali pelaksanaan qodok bisa 3 hari sekaligus seumpamanya dilaksanakan dalam sekali mengerjakan atau mengqodoinya. Kalau masih belum mampu, dicicil lagi. Tidak harus 1 kali 1 hari 1 malamnya. Bisa yang pada dasarnya yang paling penting semaksimal mungkin, sebanyak mungkin waktu yang kita sisihkan untuk mengqodoi sholat kita yang kadung kita tinggalkan di masa yang lalu. Supaya apa para sahabat? Supaya sakwayah-wayah, sewaktu-waktu Allah mengambil ruh kita, mengambil jiwa kita, mengambil nyawa kita dari tubuh kita. Artinya kita meninggal dunia, kita dalam kondisi tanpa memiliki kewajiban atau tanggungan hutang sholat ataupun kodok ibadah yang lain. Karena ini akan sangat menentukan terhadap perjalanan kita di alam selanjutnya, di alam barzah dan lain sebagainya. Maka dari itu masih ada hubungannya. Bila mana kalau kita sendiri sudah selesai, alhamdulillah tidak punya tanggung jawab untuk mengqodok sholat kita sendiri. Tapi kok kita perhatikan seumpamanya orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah sedo, yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Kita tahu pada saat beliau sakit yang kemudian menjadi meninggalnya beliau dalam sakit itu, meninggalkan beberapa kali sholat belum diqodoi. Maka sebagai bentuk panggilan jiwa seorang anak, seorang cucu yang sangat menyayangi mereka, orang tua, kakek nenek kita, yang kita nggak rela mereka akan disiksa oleh Allah gara-gara meninggalkan sholat semasa hidupnya. Maka alangkah pentingnya
untuk kita terpanggil untuk mengkodokkan sholat beliau-beliau semua. Dan ini dilakukan oleh Imam As-Subki rahimahullah ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.